baiknya kita berdoa. Oke. Berdoa menurut agama dan Kristen masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Kita mulai, bentar. Share screen dulu, guys. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Udah. Oke, mantap. Thank you. Udah ada yang nyoba ngerjain belum? Soalnya udah di-share ya di grup tadi. Jam berapa? Jam 3. Enggak sih. Udah. Keren. Siapa tuh? Yang udah siapa? Lah malah diemin, kurang ajar. Tadi perasaan ada yang jawab udah. Oke. Kita bahas bareng-bareng aja. Nomor 1. Oh iya, lupa. Bentar, ini jadi kita tuh materinya mulai dari ini ya, medan magnet sampai ke induksi magnet. Kalau kemarin pas persiapan kuis itu karena memang kuisnya itu sampai arus searah, udah dibahas di arus searah kemarin ya, walaupun nggak begitu banyak. Nah, untuk hari ini itu ada sekitar 9 soal ya. Nah, itu lumayan banyak sih, tapi jangan berharap bisa dibahas semua gitu. Takutnya nggak cukup waktunya. Niatnya sih sebelum duhur kita udah kelar gitu. Kalaupun memang nanti nggak sempat kebahas beberapa soal, akan kita coba bahas nanti H-1 sebelum ujian fisika lah. Insya Allah nanti kita adain tutorial lagi gitu buat ya biar ini aja lah, biar merefresh otak gitu kan. Barangkali lupa kebanyakan materi kan, kalkulus, ada kimia, ada fisika, PRD, PTKI. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Ini tentang medan, harusnya ini medan magnet. Perhatikan gambar berikut. Sebuah elektron dengan energi kinetik awal sebesar 4 kilo elektrovolt memasuki daerah 1 pada saat T sama dengan 0. Daerah 1 tersebut memiliki medan listrik uniform sebesar 0,01 Tesla dengan arah masuk bidang gambar. Oke, ini masuk ya. Oh iya, untuk kalian ini ada yang kebingungan nggak untuk nentuin arah vektor masuk keluar gitu? Keren. Nggak ada ya guys ya? Oke. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada, kita bahas gitu. Ntar barang si arah medan. Elektron tersebut bergerak dengan lintasan berbentuk setengah lingkaran dalam daerah 1, kemudian keluar dari daerah 1 dan menuju daerah 2 dengan terlebih dahulu melewati gap sepanjang 25 cm. Seperti itu pada gambar, sepanjang gap tersebut terdapat potensial listrik sebesar delta V. Oke. Delta V 2000 volt yang membuat laju elektron tersebut terus bertambah secara beraturan saat elektron tersebut bergerak melewati gap. Daerah 2 memiliki medan magnet sebesar 0,2 Tesla dengan arah keluar dari bidang gambar. Oke. Jadi kalau misalnya yang X ini itu pasti kita cross apapun. Jadi arahnya masuk, teman-teman. Kalau yang ini dot, ini yang titik ini ya, di arah keluar. Elektron tersebut kemudian bergerak dengan lintasan berbentuk setengah lingkaran. Oke, di satu ini dia bentuk setengah lingkaran, dua juga setengah lingkaran. Yang ditanya itu total waktu yang diperlukan sehingga elektron tersebut keluar dari di sini nih, pas elektron keluar di sini. Pertama masuk kan dia di sini ya. Ini warnanya biru juga sih, harus ganti. Coba misalnya awal masuk di sini, ini T0 dia di sini, sama di sini keluar. Nah, untuk lintasannya sendiri, dia itu kan bentuknya ini biru ini oh enggak, kayak setengah lingkaran gini. Ke sini, dari sini setengah lingkaran lagi ke sini. Ini karena soalnya emang panjang gitu ya. Jadi kayak kita harus memahami soalnya dulu. Nah, untuk langkah pertama kita kan udah tahu nih gerakannya kayak gini gitu si elektron. Nah, selanjutnya kita bakal
pakai ini berarti kan ini apa namanya, kita nyari waktu ya, kita bakal pakai rumus-rumus dan materi yang udah dipelajari di semester lalu gitu, yang tentang kinetik kinematika ya, benar kinematika ya, itu tentang itu. Jadi kalau misalkan kita cek, oh ya, kalian udah dapat penurunan rumus ini belum, yang R itu sama dengan apa ya, lupa ya. Apa sih malam itu, R itu sama dengan M dikali V dikali ya, M dikali V dibagi dengan, oh takutnya ini kekecilan gitu. M dikali V dikali dengan muatan dikali dengan V. Dapat Bang ini, oh putus-putus kah teman-teman, halo, Agak apakah mendem suara saya gitu dulu. putus-putus? Iya, putus-putus dari mana, mau diulang nggak? Agak mendem aja gitu dulu. Oh agak mendem, oke. Sekarang bentar. Sekarang agak mendingan nggak kalau sekarang? Halo, Coba halo. lagi. Lagi, bentar. Tes. Nah, aman. Aman. Oke, berarti gue harus deketin di sini dikit. Kalau misalkan ada gangguan lagi bilang ya. Thank you, tadi siapa tuh yang bilang? Raja, thank you. Ini kita pakai rumus ini. Kalau misalkan mau diturunin, ya ini gaya sentripetal aja sih. Karena ini kan medannya masuk ya. Kita pakai aturan tangan kanan gitu. Ini dia bilang elektron. Berarti medannya masuk gitu. Kita bilang medannya masuk ini. Terus apa namanya? Dia punya kecepatan ke depan. Ada V. Terus ada kita cek. Berarti kalau misalkan pakai aturan tangan kanan kan telunjuk kita tuh ngarah ke atas. Terus jari jempol kita ngarah ke kiri sama jari tengah kita masukkan ke dalam arah medan. Nah, nanti dapat gayanya ke kiri. Tapi karena ini elektron, dia itu berlawanan dengan arah gerak yang ditentukan menggunakan aturan tangan kanan. Jadi kan tadi kita dapatnya ke kiri, nah kan dia elektron, jadi kita dapat ke kanan. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa masuk ke ini ya, kecepatannya apa ya, konstan gitu kan kayak gini, dari sini ke sini gitu. Nah, ini bisa pakai yaitu tadi kinetika tadi, M sama dengan M dikali A kan. Nah, A-nya di sini tuh A sentripetal. Percepatan sentripetal kan V kuadrat dibagi R ya. F-nya tuh ya tadi kita pakai F ini apa? Listrik gitu ya. Ini Q dikali dengan I dikali dengan E ya. M dikali pakai yang ini. Pakai yang ini aja jangan gitu. B dikali dengan Q dikali dengan V juga kan ada rumusnya kayak gitu. Nah, ini cara. Nah, R mana? Jadi kita dapat R itu B dikali Q dibagi dengan M dikali V. Balik. Bener nggak? Ini kok kebalik sini ya? Wah, ada yang salah nih guys. Kok kebalik? Tapi rumusnya bener kan? Oh bener, ini yang di bawah kan ada. Sorry, hilap. B dikali dengan I. Oke, dapat kan rumusnya? Nah, yang nggak ngaruh juga ya, kita nggak pernah pakai rumus ini. Yang ditanya waktu, sorry. Waktu itu kan periode itu kita dapetin dari panjang lintasan dibagi dengan kecepatannya. Oh iya, pakai ini juga berarti. Kita dapat kecepatan. Oke, nggak sia-sia kita nurunin rumus. Panjang lintasan kan 2 PR ya. Ini kan enggak 2 PR. Dia setengah lingkaran kan. Kalau dia lingkaran berarti 2 PR. Nah, dia setengah lingkaran, nah PR aja dibagi 2 gitu. Dibagi dengan kecepatannya. Oke. Benar enggak? Jarak dibagi kecepatan. Betul. Benar ya?
Oke. Kemudian kalau udah dapet, ini kita pakai T-nya berarti kan untuk yang daerah 2 juga sama aja ya. Pakai V yang ini juga. Nanti kan V di sininya bakal berubah di ininya, yang 1, yang 2 gitu. Ini dapat T1, T2 nih pakai yang ini. Nah, untuk yang daerah gap ini, dia bilang ada potensial listrik 2000 volt. Ya udah kita pakai yang mana ya? V0, VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya Oke, oh, kita dapat jarak juga ya. Oke, nih. S sama dengan Mandem dulu suaranya. mendem lagi. Halo, halo. Deketin. Ya. Aduh, juga. harus deket juga ya. V0 Iya. dikali dengan T, itu jadi lupa kan rumusnya apa tuh? V0 setengah GT kuadrat ya? Setengah AT kuadrat. AT kuadrat. Ini berarti T-nya kita bilang T apa nih? T2 lah, ini 1, 2, 3 gitu ya, T2. Oke, pakai yang ini berarti. Jaraknya kita tahu, V0-nya juga kita tahu, tadi ada V0-nya kita ambil dari sini, 4 kV. Ini kan berarti kan kita punya energi kinetik. Energi kinetiknya itu berapa? Energi kinetik kan setengah mv kuadrat rumusnya. Dia sini berarti kalau mau nyari V-nya, berarti 2 EK dibagi M. Nah, apalagi yang harus kita cari? A. Oke, A itu percepatan. Kalau kalian ini gaya ya, tahu gaya. A itu akan rumusnya ini. F dibagi dengan M. F itu di sini rumusnya apa tadi? B Q V ya. B Q kali V gitu. Oke. Jadi kali Q kali V. Nah, ini mah kecepatan lagi nembusnya. Mau pakai potensial. Kalau kita mau pakai potensial berarti kita pakai yang ini aja ya. I dikali apa? I dikali E. Nah, kali M. Ini juga kan E itu rumusnya V dibagi D. V dibagi M. Kali V. Jangan gitu. Ini V-nya beda ya. V-nya gue gedein lah. Gimana harusnya gini? Dibagi D. D itu jaraknya. Ini V-nya potensialnya ya. Nah, udah kita tinggal masukin aja. Buat nyari ininya T berapa? T2. Berarti kan, harus di ini juga lagi ya. Ini 4 kilo elektron volt. Dijadiin joule nggak nih? Perlu dijadiin joule nggak? 25 cm, 25 kali 10 pangkat min 2. Panelnya tadi berarti itu pakai 2 kali 4. Ini kan harus dijadiin joule ya? Apa nggak usah? Elektron volt. Dijadiin joule aja biar aman lah. Kali 10 pangkat. Ini kilo lagi ya? Astagfirullah. 10 pangkat 3 elektron volt. 10 pangkat 3 elektron volt itu berarti kan dikali 1,6 ya. 1,6 kali 10 pangkat min 9. 1,6 kali 10 pangkat min 19. 19 ditambah 19 diambil 3. 16 kali 1,6 kali 10 pangkat minus 16 ya. Mau apa nih berisiko? Apa lagi? Tadi itu berarti V-nya. Oh enggak, itu M-nya itu masa elektron berapa guys? Saya lupa. Masa elektron guys. Dikali T2 ditambah inilah ya. Ini penurunan rumusnya. Biar nggak bingung. Tambah setengah dikali dengan Q 1,6 dong. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 potensial 2000. M-nya, masa elektron, tolong, masa elektron teman-teman.
lupa. 25 kali 10 pangkat min 2. Adakah yang tahu massa elektron? Wahai kawan-kawanku. T2 kuadrat. Apakah ada? 9,1 kali 10 pangkat min 31 bukan? Berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31. 9,01. 9,1. Oh, 9,1. Sorry. Kali 10 pangkat minus 31. Iya. Oke, thank you. Aja. Siapa tuh namanya tuh? Dava, Bang. Oh, makasih Dava. Ini Dava siapa ya? Dava ada banyak. Dava Rabani. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih telah membantu saya. Sekarang juga saya perlu bantuan. Ini gue bingung gue harus pakai kalkulator lagi nih. Waduh, kayak jelek banget. Kalau fisika ujian boleh pakai kalkulator nggak sih kalau offline? Waduh, di sini nggak bisa equation nggak? Harus pakai kalkulator apa? Kalian boleh hitung yang ini ya, persamaannya ini kayak gini. Dapat T-nya berapa nanti kalian bilang aja. Gue ngitung yang atas dulu dah. Yang daerah 1 sama daerah 3 kan belum ini. T1 ini. Gue tandain lah. Ini T1, T2, T3. T1 sama T3 kan belum. Berarti untuk T1 ya pakai yang ini aja. T1 sama dengan Pi R dibagi V. V-nya adalah ini berarti kayak gini guys ya. V-nya itu sama dengan V sama dengan V dikali B dikali R dikali B dikali R dibagi 6. V 3R bagi 3R. Oke, benar. V dikali R. Belum mendem lagi dulu. Astagfirullah. Thank you yang udah ngasih tahu ya. Masih nggak? Gue harus deket-deket banget dong. Ini ada masalah apa sih? Tolong dong. Masih nggak? Udah, oke. Berarti itu kira-kira kita cari T1, T2, T3. Kalau T1 caranya dari lintasan per itu ya, waktu. Lintasannya setengah lingkaran, terus waktunya kecepatan nih. Kecepatan di daerah T1 tuh berarti itu ya, lintasannya kan setengah lingkaran per kecepatan. Kecepatannya pakai yang dari gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb sama dengan gaya sentripetal. Di mana? Di sini, di 1. Iya. Iya. Yang dapat V sama dengan. Iya, dapat ini benar. Terus gimana? Oke. Ini siapa sih, Cak? Siapa yang bilang? Thank you. Ini gue mau ngapain lagi sekarang? V dikali M dibagi dengan Q dikali B. Berapa nih? Untuk T1 berarti kan dia ya udah Pi aja lah. M-nya M elektron. Tadi 9,1 kali 10 pangkat minus 31 dibagi dengan muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat 19 ya. 10 pangkat minus 19. B-nya tadi di sini medan pertama tuh 0,01. Nah, ini dapat T1 nih. T2 juga sama. Berarti ya pakai yang ini aja yang udah jadi. Pi dikali M dibagi. Ini punya 1 ya. B1. Pi-nya juga langsung. Berapa nih? Pi dikali 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 dibagi dengan 1,6. Bang. Kayaknya itu massa elektron pangkat min 28. Oh iya. Min 28? Iya sih. Oh, kilogram ya?
gram. Oh, gram. Kalau gram 28. Oh, iya ya kita Kilogram, pengennya benar pakai 31. kilogram, Bang. Oh, Thank you. oh iya tuh buat kilogramnya itu ya. Iya ya. Nggak apa-apa sih, bener. Kalau misalnya pakai yang Iya. gram itu nggak apa-apa. Oh iya bisa. Kita bisa pakai, kalau nggak salah dulu gue pernah denger gitu ya. Kita bisa pakai apa namanya? Satuan itu gram, sentimeter, sama apa gitu. Sama satu lagi kita bisa pakai satuan kilogram, terus meter, sama apa. Nah ini gue main aman sih, gue pakai yang apa satuan internasional gitu. Tapi kalau misalnya mau dicoba pakai gram, boleh. Nanti yang cm-nya berarti nggak usah diubah, yang 25 cm gitu. Coba aja nggak usah diubah. Dapatnya hasilnya sama nggak? Thank you, tapi siapa tadi tuh? Dibagi B2-nya 0,02. Tolong apakah ada manusia kalkulator? Manusia kalkulator. Coba cek dulu dah kalkulator kan. Soalnya hilang nggak? Apa masih kalian masih lihat soal apa udah melihat share screen gue yang lain? Halo? Masih soal. Oh masih soal ya? Gue lagi buka kalkulator soalnya. Takutnya ketutupan soalnya. Kalian bisa bareng-bareng hitung lah. Bantuin gue. 8,93. Itu yang mana tuh? T Yang berapa? T2. 8, 93 10 pangkat min 10. Ya. kali 10 pangkat min 10 Ya, detik. benar nggak sih? Yang ini, yang T1-nya tinggal diubah aja 0,01. 1,79. 10 pangkat min 9. 1,79. 79. 10 min 9. Thank you. Nah, ini nih yang bersama. Harus pakai kalkulator apa nih? Wolfram. Harus pakai kalkulator saintifik. Ntar gue cek dulu. 0,25 sama dengan Hitungnya gampang lah, dulu penting tahu cara nyarinya. ya oke lah ya. Dan hitungnya gampang. Ntar kalian tinggal T total gitu ya. T total. Ya udah hasil dari T1 tambah T2 tambah T3 gitu ya. Nah, gitu. Kalian ada yang bingung nggak? Ini T1, ini T2. Ini buat nyari T3 di sini. Agak acak-acakan sih soalnya harusnya gue nurunin rumusnya di samping-samping aja kali ya, nggak usah nyatu-nyatu. Jadi ada yang beda gitu. Oh bang, salah bang, harusnya bukan gitu bang. Harusnya R itu sama dengan apa gitu. Ada nggak? Nggak apa-apa ngomong aja. Kalau nggak ada ya gue lanjut. Berapa? Samaannya udah benar. Mana? Oke. Lanjut ke nomor 2 dulu ya. Sebuah pesawat terbang memiliki panjang sayap dari ujung kiri ke ujung kanan L. Terbang dengan arah tegak lurus medan magnetik bumi. B. Dengan kecepatan tetap V. Hambatan listrik antar kedua ujung sayap pesawat adalah R. Tentukan gaya pengereman yang timbul akibat arus induksi yang muncul. Oke. Jadi kita coba gambarin dulu lah keadaannya kayak apa ya. Di sini kita gambarin aja kayak batang pesawat, batang sayap pesawat gitu kan. Nah, ini lah ya. Ini ada badan pesawat gitunya mah udah bodo amat lah. Nggak ditanyain juga lah. Kemudian dia masuki tadi medan magnetik bumi ya. Medan magnetik bumi. Kita mana ya? Beda warna. Tertukar sama batang. Misalnya ini medan magnet bumi gitu. Nah, dia itu gerak ke sana. Dia punya kecepatan. Terus dia juga punya
Nah, ini dia tegak lurus kan. Ini panjangnya L. Oke. Tulis aja lah walaupun kayaknya nggak dipakai nih. Karena dia tegak lurus, kita harus berasumsi kemudian ya. Medan magnet bumi ke dalam apa keluar ya, guys? Kalau di sini nggak disebutin sebenarnya. Cuma karena apa ya? Karena kita tahunya dia tegak lurus doang, pasti tegak lurus sih. Ini kan geraknya ke sana gitu. Terus si medan ini kan ke keluar apa ke dalam bidang gitu. Kita anggapnya keluar lah. Dalam. Keluar. Dalam gitu si B-nya. Oke. Kemudian kecepatan, oke tadi hambatan listrik, oke. Arus induksi yang muncul. Nah, ketika ada apa ya? Suatu konduktor gitu yang masuk di medan magnet, itu nanti akan timbul kayak arus induksi gitu. Nah, untuk itu kita tuh harus melihat fluxnya dulu. Flux itu kan bisa dicari dengan flux integral dari B dikali dengan apa kalau nulis B kayak D ya? Bersuaranya mendem nulis B kayak D. Kayak apa nih? Aku jadi lupa kan. DA. Nah, B-nya di sini ya udah tahu B. DA-nya di sini kan jadi DA-nya itu si apa ya luas daerah yang akan memasuki medan magnet ini. Kalau nantinya apa namanya? Kalau gua gambarin ulang ya. Ini kan bakal geser gitu ke sini. Bakal masuk gitu kan. Semakin maju semakin masuk si pesawatnya. Nah, dia nih akan bukan menyentuh ya, melewati lah daerah yang ada medan magnetnya itu. Nah, dia kan ini tegak lurus sama ya udah sin 91 lah ya. Kita udah bisa keluarin integralnya. Nah, A-nya itu kan ini apa namanya? L panjang dikali dengan luas apa ya? A itu luas daerah yang terkena medan magnet. Berarti kalau di sini ya yang ini gitu. Ininya si L, ininya kita anggap apa? X gitu ya. L dikali X kan. Nah, untuk si apa? Hegel induksi ini kita udah mulai masuk ke apa namanya hukum Faraday. Itu D flux per dt. Turunannya si ini kita dapat BL kali X. Nah, X-nya ini kan berubah-ubah terhadap waktu ya. D, D. Nah, turunan ini kan si X terhadap T ini apa dia? Nah, ini tuh kecepatan. BL kali V. Nah, udah. Terus karena ini semakin apa namanya? Itu si pesawat ini kan semakin masuk gitu ya, semakin apa ya? Semakin mendekati medan lah. Artinya si medan ini bakal dirasakan semakin besar. Nah, berdasarkan hukum Lenz, karena udah belajar hukum Lenz, kalau si medannya itu semakin besar, maka nanti akan ada si induksinya ini, arus induksinya ini akan melawan. Jadi kayak dia akan semakin kecil gitu. Nah, begitupun sebaliknya lah. Kalau misalnya si B-nya kecil ya, yang E-nya ini apa? Kan E ini GGL ya. Arus kenapa I dikali E gue ya? Harus induksi lah. Induksi. Nah, dia bakalan naik. Kalau ini turun, dia naik. Balikan aja gitu. Nah, di sini kan medannya semakin besar ya. Berarti si arusnya ini akan semakin turun. Bukan arus sih, lebih tepatnya ke medannya juga. Dia punya medan induksi yang melawan. Nah, medannya ini kan aslinya masuk ya. Berarti nanti akan ada medan induksi yang ke luar. Ini gue ngomong gini, kalian kalau misalnya nggak paham, bilang ya guys. Takutnya gue ngomong kayak, ini orang ngomong apa sih gitu kan. Kemudian kita tentukan arus. Habis itu kita bisa nentuin arus. Pakai warna.
wah gue nentuin warna aja bingung. Nah, ini warnanya samain aja sama yang biru tadi ya, sama-sama induksi. Nah, kita pakai aturan tangan kanan lagi. Jadi ini medannya kita keluar ya, medan induksinya keluar, terus gayanya ke kanan. Nah, arusnya itu berarti kan ke atas ya. Kalau kita pakai batang ini dia ke atas. Ke sini berarti apa ya? Berlawanan arah jarum jam gitu. Arus. Nah, ini yang ditanyakan gaya pengereman. Berarti kita cek di sini. Gak ada yang bertanya. Ini orang ngomong apa sih? Bang, nggak ini dah, nggak paham di mana bang? Bilang. Biar nanti saya coba jelaskan. Jadi gue mau ke ini, mau ke gaya. Kalian kalau yang Medan itu kan udah dapet yang ini ya, gaya. Ini pakai aturan tangan kanan lagi. Jadi arus di sini. Kita dapat arus induksi tadi kan. Karena arusnya ke bawah, ya kalian pakai aturan tangan kanan itu lah. Arusnya ke bawah, medannya masuk, gayanya kemana? Sekarang gue coba tanya deh. Gayanya ke kiri, ke kanan, ke atas, apa ke bawah? Coba. Pengen tahu apakah kalian ini sudah paham dengan apa ya namanya? Aturan tangan kanan gitu. Ini si I-nya ke bawah. Ini I. Medannya itu masuk. Nah, F-nya kemana? Coba, yang ke kiri, ngacung yang ke kiri. Ada berapa orang sih? 12 orang. Yang ke kiri ada nggak? Yang ke kiri ngacung. Nggak ada, oke. Mantap. Yang ke kanan? Yang ke kanan nggak ada juga, guys. Oke, yang ke atas. Mantap, nggak ada. Yang ke bawah? Nggak ada juga, teman-teman. Nggak ada. Nggak ada yang rese. Oke, berarti gue asumsiin kalian masih bingung sama aturan tangan kanan ya? Berapa perlu dijelasin nggak, guys? Bilang. Kalian bingung sama aturan tangan kanannya atau sama ini sebenarnya gue ngomong apa gitu? Kalian bingung sama mana? Kita tinggal nentuin si F doang. Kalau gue coba jelasin lah ya. Aturan tangan kanan kalian bisa pakai yang ini. Kalau yang di sini tuh aturan tangan kanannya yang ini. Kira ada yang ngecek. Anggap aja ini gambar gue bagus lah ya. Tangannya kayak keriting. Lupa aturan tangannya. Oke. Ini aturan tangan kanannya gini. Jadi ini tapi tegak lurus ya. Jadi bukan kayak orang fish gini enggak. Kayak ini tegak lurus gini. Jadi kalau kita kayak ada sumbu-sumbu gitu, ini tegak lurus semua. Ini tegak lurus semua. Nah, ke arah atas itu kita pakai untuk gaya. Ini arah gaya. Di sini itu bisa untuk arah arus. Dan di sini itu untuk arah medan. Jadinya 6. 1, 2, iya ya 6 ya. Nah, nggak apa-apa lagi sini mutan. Nah, coba ini aturan tangan kanannya yang ini. Gue tanya sekarang. Arusnya ke bawah. Medannya masuk. F-nya kemana? Yo, mohon dibantu. Mana kawan-kawan? Yang ke kiri, resen. Gak ada loh. Yang ke kiri, apakah ada? Yang ke kanan, resen. Mantap, Ahmad Rizky, thank you. Ada 2, terima kasih, mantap sekali. Ayo, ada lagi nggak? 3, mantap. Ya, 3. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita ke yang atas, ada nggak nih? Oke, cuma 3. Yang atas. Yang ke atas. Yang ke atas nggak ada ya. Yang ke bawah. Oke, nggak ada juga. Oke, jadi jawaban yang mungkin benar itu menurut aturan tangan kanan cuma ke kiri atau ke kanan sebenarnya. Jadi kalau yang ke atas ke bawah itu sudah melampaui kesesatan gitu ya guys. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada yang melampaui kesesatan. Kita tinggal cek ke kiri apa ke kanan. Nah ini kan
Berarti jempol kita nih keluar. Terus I kita ke bawah. Jempol kita keluar. Apa sih? Jari tengah kita keluar. Tunjuk kita ke bawah. Nah, jari jempol kita kan ngarahnya ke kiri gitu. Nah, yang benar berarti F-nya ke kiri, tapi sayang sekali tidak ada yang menjawab kiri. Apa gue perlu bikin ini ya? Panduan vektor gitu. Panduan menggunakan aturan tangan kanan. Ya udah tinggal pakai yang rumus yang udah ada pakai apa? Udah dapat waktu medan listrik aja kan, ini BIL sebenarnya B cross L kan. Tapi karena ini tegak lurus, sin tetanya kan 91. Ya udah tinggal masukin aja B kali I-nya induksi nih. Gue belum nurunin juga lagi I induksinya. Berarti GGL induksi dibagi hambatan. Hambatannya R. Ya udah ini kan BLV. BLV itu kayak nama apa gitu. Gak pernah dengar di mana. Bagi R. B L V dibagi R dikali dengan L. B dikali dengan B kuadrat dikali dengan A kuadrat dikali dengan V dibagi dengan R. Udah ini guys, coba guys. Ini gue apa namanya? Harus gimana ya? Kalian masih bingung nggak aturan tangan kanan? Gue bingung, gue nanti on cam nih. Pakai tangan beneran bukan tangan digambar. Yes bang, on cam. Siapa nih? Siapa nih? Gue coba ini ya. Bentar. On cam. Gue coba jelasin aturan tangan kanan sebentar lah. Soalnya nih soalnya masih banyak guys ya. Oke, bentar. Oke. Nah, kita lihat kan. Kalian lihat tangan gue nggak? Nah, ini tangannya gini guys. Tuh, gitu. Gitu. Nah, gitu. Yang telunjuk ini arah arus. Ya. Yang jempolnya ini arah gaya. Waduh, jari tengah gua nanti yang ini yang jari tengah mana tangan gua? Jari tengah ini itu untuk medan. Tangannya mau ngapain, Bang? Ini kan udah dijelasin. Nih, kalian jadi kalau misalkan lihat ini ya, ini kan masuk nih. Berarti jari tengah kalian ini masuk ke sini ya, ke layar gitu. Terus F-nya ini kan kita pakai jempol ya. Dia ke kiri gini. Terus ininya gini. Karena I-nya ke bawah kalian puter kayak gini gitu. Susah juga gitu ya. Nah, berarti kan si ininya F-nya bukan. F-nya itu kan ditanya tadi ya. Ini apa namanya? Harus ke bawah. Medannya keluar, bukan masuk, itu keluar. Berarti kayak gini lah. Wah, nggak usah pakai VBG lah. Ini VBG mengganggu, coy. Mana nih? Nah, woi. Nah, ini jadi gini lah. Tangannya jadi gini. Kayak gini, guys. Kayak gini, guys. Jadi kan ke kiri tuh. Ke kiri dong. Bener dong. Kalau misalkan medannya masuk, terus arusnya ke atas, ke kiri juga. Udah sejauh ini udah jelas belum medan, tentang medan? Jelas dulu. Oke, mantap. Thank you. Coba nanti kita sorry gue kenapa mute? Dari tadi gue ngejelasin di mute nggak? Halo? Halo? Aman. Aman kan? Oke. Gue matiin lagi kameranya. Ini aman kan? Nggak ada perbedaan. Kalau ada yang beda bisa bilang lah. Gue tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Lanjut nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3 gue ngambil dari soal tutorial sebenarnya. Kalian perlu dibahas nggak apa udah dibahas sama dosen? Kalau nggak perlu gue ke soal selanjutnya lagi nih. Biar kekejar gitu. Soal-soalnya kebahas. Apakah perlu dibahas? Nomor 3.
ada yang udah dibahas sama dosennya barangkali, atau mungkin tutorial mah gampang gitu, saya mah bisa, nggak usah. Ini soal tutorial soalnya. Perlu mau malu-malu nih, udah gue bahas aja lah. Malu-malu kan, nggak usah malu-malu. Dua buah kawat lurus yang sangat panjang ditempatkan tegak lurus bidang gambar dan terpisah jarak D1. Oke, D1-nya segini ya. Lihat gambar di samping. Titik P berada pada jarak D2-nya 1,5. Oke, ini D2 ya. Yang ini nih. Dari kawat 2. Oke. Kawat 1 dari arus listrik 6,5 ampere. Kawat 1 menuju bidang gambar mengalir pada kawat 2. Jika medan magnetik total di titik P akibat kedua kawat sama dengan 0. Bukan ini pertanyaan tanya. Pantesan kok intonasi gua arah masuk atau keluar. Yang pertama itu kita harus nyari besar dari arus yang kedua ya. Yang kedua nyari arah. Ini arah sebenarnya gue salah, harusnya nggak usah dikasih tandanya. Ini udah dikasih tanda, jadi yang B kita abaikan aja ya. Karena gue udah kasih tandanya, ini benar arahnya masuk. Arahnya keluar, yang ini masuk. Karena dia kan berlawanan. Nah ini pakai aturan tangan kanan lagi nih. Tapi aturan tangan kanannya itu yang jempol sama si apa namanya? Ininya gini, kayak orang lagi ngasih jempol gitu. Yang ini tuh arah arus, yang ininya medan. Tapi kalau di kondisi ini berarti bentar. Ini boleh medan ya. Ini boleh arus. Nah, coba di P ini, di titik P, medan akibat kawat 1 kemana? P1. Gue gambar gini. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri apa ke kanan? Halo. Itu sejajar ya? Iya. Oh, sejajar nggak ada. Siapa tadi yang bilang? Halo Bang. Oke, mungkin bingung lagi ya kalau pakai yang tangan jempolan kayak gini. Oke, ini kan berarti arus ya. Arusnya kan masuk ya.